Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas PTIKE dengan NIM 200209501066. Kali ini saya akan memaparkan materi elektronika analog dan digital, yaitu rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama, ruang lingkup elektronika. Ruang lingkup materi mata kuliah elektronika digital dan analog terbagi atas 12. Pertama, ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. 2. Dasar-dasar elektronika. 3. Sistem elektronika digital dan analog, klasifikasi komponen elektronika analog. 4. Rangkaian penyeara atau power supply DC. 5. Rangkaian penguat. 6. Rangkaian komparator. 7. Logika binar. 8. Sistem bilangan desimal dan binar. 9. Gerbang dasar digital. 10. Merangkai gerbang dasar dalam berbagai keperluan pengendalian keluaran akhir gerbang. 11. Rangkaian flip-flop, multivibrator, register, timer, sinkronos, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan memori. 12. Aplikasi rangkaian elektronika digital dan analog. Wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan elektronika. Pada tahun 1883, sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Thomas Alva Edison. Pada tahun 1896 dan 1901, mengembangkan telegraf tanpa kabel, wireless telegraph pada 1896, dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Pada tahun 1952, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Jeffrey W. A. Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna perangkat elektronik. Bidang-bidang elektronika. Pertama, bidang instrumentasi dan kontrol. Kedua, bidang telekomunikasi. Ketiga, bidang elektronika konsumer. Dan keempat, bidang elektronika kuantum. Komponen rangkaian dan sistem elektronika. Gambarnya seperti di bawah. Pertemuan kedua, dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Terdiri atas proton sebagai bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. 2. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak. Arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tegangan listrik. Muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air, sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Makin tinggi letak tangki air itu, maka makin besar pula tekanannya. Hukum Ohm. Arus listrik satu yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. George Simon Ohm. Pengantar listrik.
Pengantar listrik adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. 1. Konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Adapun sifat-sifat bahan konduktor yaitu 1. Daya hantar panas, 2. Daya hantar listrik, 3. Koefisien temperatur tekanan, 4. Daya elektrotermo, 5. Kekuatan tegangan tarik, 6. Koefisien suhu tahanan. 2. Isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Sifat-sifat bahan konduktor adalah sebagai berikut. 1. Sifat listrik, 2. Sifat mekanis, 3. Sifat termis, 4. Sifat kimia. 3. Semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Contoh bahan-bahan semikonduktor diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oxide. Adapun tipe dan jenis semikonduktor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-type semikonduktor dan P-type semikonduktor. Pertemuan 3. Sistem elektronika analog dan digital. Analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Analog. 1. Elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. 2. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. 3. Data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 4. Transmisi analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Transmisi analog terbagi menjadi dua, yaitu analog to analog transmission dan digital to analog transmission. Digital. 1. Elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. 2. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. 3. Data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1 atau on dan off dalam menginterpretasikan informasinya. 4. Transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Perbandingan sinyal analog dan digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Perbandingan data analog dan digital, yaitu pada tabel di bawah ini. Pertemuan 4. Klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terdiri atas dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif sendiri terdiri atas 1 resistor, 2 kapasitor, dan 3 induktor. Sedangkan komponen aktif sendiri terdiri atas 1 dioda, 2 transistor, 3 IC atau integrated circuit, dan 4 saklar atau switch. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Terbagi 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor.
Resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. 1. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. 2. Transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. 3. Integrated Circuit atau IC. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. 4. Skalar atau switch. Skalar adalah komponen 4. Saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Pertemuan 5. Rangkaian penguat. Apa itu rangkaian penguat? Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi sebagai menguatkan daya sinyal masukan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Seperti gambar di samping kanan. Penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitor bersama atau common emitter, kolektor bersama atau common kolektor, dan basis bersama atau common base. Adapun perbandingan antara ketiga pola tersebut adalah dapat dilihat pada tabel di bawah. Rangkaian penguat. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat common base, penguat common collector, dan penguat common emitter. Penguat common base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tekanan. 2. Penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. 3. Penguat common collector. Penguat common collector adalah penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan atau ditanahkan, lalu dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitter, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Jadi, perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa common base untuk menguatkan tegangan tanpa menguatkan arus, common collector untuk menguatkan arus tanpa menguatkan tegangan, dan common emitter untuk menguatkan daya. Pertemuan 6. Rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Ketika dua bilangan A dan B dibandingkan, maka paling banyak ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat dihasilkan,
yaitu A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, atau A sama dengan B. Kemungkinan hasil keadaan lain adalah A sama dengan B atau A lebih kecil atau lebih besar B. Sebuah rangkaian komparator pada op-amp akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan referensi. Tegangan output berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan bin dan current. Pertemuan 7. Penyearah gelombang. Rangkaian penyearah atau rectifier. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik alternating current atau AC menjadi arus searah direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah. Rangkaian penyearah terbagi atas dua, yaitu 1. Rangkaian penyearah setengah gelombang dan 2. Rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja, seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Rangkaian penyearah gelombang penuh terbagi lagi atas dua, yaitu 1. Rangkaian diode bridge atau jembatan adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyearahnya, seperti terlihat pada gambar di samping. 2. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh atau center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearahnya. Contoh penyearah center tap design diperlihatkan pada gambar di samping. Transformator. 1. Trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. 2. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder. 3. Trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan speaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dan impedansi speaker yang digunakan. 4. Trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz pada penerima radio AM, biasanya memakai antiferrite. 5. Trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HF, intinya dari serbuk besi atau ferrit, sering disebut spool antena atau spool osilator untuk radio, menerima biasanya sebagai penala atau osilator. Adapun rumus menghitung trafo yaitu untuk tegangan trafo US per UP sama dengan NS per NP. Untuk arus trafo IP per IS sama dengan NS per NP, dan untuk lilitan trafo P sama dengan US kali IS sama dengan UP kali IP. Terima kasih.